Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Wadani dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 1001002191101. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu metode studi Islam yang berjudul Studi Kawasan Islam di Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang berada di ujung barat Laut Afrika dan seberang Selat Eropa, sehingga menjadikan wilayah ini sangat strategis. Maroko beribu kota di Rabat. Penduduk aslinya adalah bangsa Berber yang kemudian bercampur dengan bangsa Arab, baik itu kebudayaannya maupun agamanya. Penduduknya 98% beragama Islam, dan sisanya adalah Yahudi dan Nasrani. Islam pertama kali masuk ke negeri ini pada 680 Masehi saat invasi Arab di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi, yaitu jenderal dinasti Umayyah, kemudian ditaklukkan pada 705-715 oleh Musa bin Nusar, yaitu khalifah ke-6 Bani Umayyah. Maroko memiliki andil besar dalam penyebaran Islam ke Eropa, karena dari disinilah pintu gerbang masuknya Islam ke Eropa, khususnya Spanyol, dimulai, yang diawali dengan penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad pada 711 Masehi, sehingga Islam bisa berkembang di daratan Eropa hingga kini. Maroko dikenal sebagai Madinatul Irfan atau kota ilmu, karena di negeri matahari terbenam inilah tradisi keilmuan Islam berkembang pesat dari zaman dahulu hingga kini. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga keilmuan yang berada di wilayah ini, diantaranya 1. Universitas Al-Qarawiyun, salah satu universitas tertua di dunia yang didirikan pada 857 Masehi dan menjadi pusat pendidikan tinggi di Maroko, khususnya di kota Fez, serta memberikan pengaruh besar pada pengembangan ilmu di Mediterania dan Eropa. 2. Universitas Muhammad V. Universitas ini berdiri pada tanggal 21 Desember 1957, banyak mencetak pemikir-pemikir Islam modern. 3. Universitas Maulai Ismail Meknes yang dibangun pada tahun 1989 di kota Meknes. 4. Universitas Abdel Malik Sadi yang terletak di kota Tetun. 5. Dar Al-Hadis Al-Hasaniyah yang terletak di Rabat, Maroko. Dengan banyaknya lembaga keilmuan yang ada di Maroko, sehingga menjadikan Maroko menjadi salah satu pusat keilmuan atau pusat ilmu makosid yang ada di Afrika Utara. Dan banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di Maroko. Selain itu, pemerintah Maroko juga memberikan beasiswa gratis kepada mahasiswa asing yang ingin menuntut ilmu di sana. Sehingga banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di Maroko. Dengan banyaknya lembaga keilmuan yang ada di Maroko, sehingga Maroko juga banyak melahirkan ulama dan keilmuan Islam. Di antaranya, yang pertama ada Syekh Muhammad Al-Sonhaji atau lebih biasa dikenal dengan Ibnu Al-Ajarum. Beliau lahir di kota Fez pada 672 Hijriah. Beliau adalah ahli penulis kitab tata bahasa Arab. Yang kedua ada Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Beliau lahir di Sevilla pada 1076 Masehi. Beliau adalah ahli tafsir, ahli hukum, dan ahli sejarah. Yang ketiga ada Ibnu Al-Bana yang lahir pada tanggal 29 Desember 1256 Masehi, lahir di kota Marrakesh. Beliau adalah ahli matematika, ahli astronomi, dan ahli linguistik. Yang keempat ada Al-Marakusi, lahir di kota Marrakesh pada 1185 Masehi. Beliau adalah ahli astronomi dan ahli trigonometri. Yang kelima ada Al-Idrisi yang lahir di kota Ceuta pada 1100 Masehi. Beliau adalah ahli di bidang geografi. Ada 3 kota, yaitu Fez, Marrakesh, dan Rabat yang mengalami perkembangan pesat. Dapat dilihat dari dinding-dinding tegak yang tampak membentang megah, serta Marrakesh juga dijadikan tempat pengamatan astronomi. Selain itu, terdapat Taman Agdal yang pada saat itu sudah dialiri air irigasi dari pegunungan. Peninggalan masa kejayaan Islam di Maroko yang pertama ada Istana El Badi, yaitu bangunan simbol kemenangan bangsa Maroko atas kekuasaan Portugis. Dibangun pada abad ke-6 oleh Sultan Ahmad Mansur.
Yang kedua, Madrasah bin Yusuf, sekolah teologi Islam terbesar di Maroko, didirikan pada abad ke-14 oleh Sultan Abu Hasan dengan gaya arsitektur Spanyol Moor. Yang ketiga, ada Masjid Hasan II. Masjid ini terletak di kota Casablanca, dibangun tahun 1980, dapat menampung 8.000 jemaah dan disebut-sebut sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dibangun menjorok ke Samudra Atlantik sehingga seakan-akan terlihat terapung. Sekian pemaparan dari saya mengenai studi kawasan Islam di Maroko. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.